Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas tema tentang anti pilih kasih. Dan bacaan kita saudara diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Saudara, pada suatu hari Minggu, seorang aktivis muda di sebuah gereja berangkat ke gereja dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Di tengah perjalanan dia melihat sosok tubuh terkapar di tepi jalan. Rupanya orang itu adalah korban tabrak lari. Dan pemuda ini orang baik. Dia menghentikan sepeda motornya lalu memarkirkannya di tepi jalan dekat orang terkapar itu. Dia berlutut saudara di samping orang itu dan berkata, "Saya mau menolong Anda, tapi maaf, supaya jangan sampai salah paham, Anda ini mingguan atau Jumatan." Nah saudara, orang yang terkapar berdarah-darah itu menjawab dengan susah payah, "Mingguan." Dan pemuda itu tersenyum dan berkata, "Wah, sama Pak. Saya juga mingguan. Kebetulan. Tapi supaya sama-sama enak, maaf ya Pak, kita tahu kan, Kristen itu ada Katolik, ada Protestan. Anda yang mana?" Dengan mengap-ngap orang itu menjawab, "Protestan." Lalu orang itu mengatakan, "Puji Tuhan, saya juga Protestan. Tapi maaf, kita kan tahu bahwa Protestan itu beragam. Ada GPIB, HKBP, GKJ, GKI, GKP, dan sebagainya. Nah, Anda yang mana?" Nah, setelah mengatur nafas dengan terengah-engah, orang yang terkapar itu menjawab, "Saya GKI." Wah, anak muda itu berkata, "Pasti ini bukan kebetulan. Saya juga GKI. Tapi maaf, minggu lalu saya ikut pembinaan. Di sana dijelaskan bahwa GKI itu ada sinode wilayah Jawa Barat, sinode wilayah Jawa Tengah, dan sinode wilayah Jawa Timur. Anda yang mana?" Dan saudara, matilah orang itu. Nah saudara, ini adalah sebuah cerita yang sangat ironis kalau itu menjadi kenyataan. Tapi bukankah saudara, dalam kehidupan kita bersama, apa yang tergambar dalam ilustrasi tadi juga hadir, menghiasi kehidupan kita. Tidak jarang saudara kita mengkotak-kotakan sesama yang hadir dalam ruang perjumpaan kita berdasarkan ini anggota atau bukan anggota, ini suku dengan satu suku dengan saya atau ini bukan satu suku dengan saya, ini satu gereja, ini bukan, ini Kristen yang mana dan sebagainya. Nah saudara, pola-pola itu kemudian bisa jadi sebuah stigma di dalam mindset kita, yaitu bentuk prasangka yang mendiskreditkan orang atau menolak seseorang atau kelompok karena menganggap berbeda dari banyak orang secara umum. Saudara, percakapan Yesus dengan para murid sebelum kematiannya di kayu salib, kalau saudara membaca dari Yohanes 13 sampai 17, dan terutama hari ini kita membaca Yohanes 15 ayat 12 sampai 17, Yesus terus-menerus menekankan tentang perintah untuk tetap di dalam kasih Allah dan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan saudara, kualitas kasih itu dalam bacaan kita dinyatakan dengan gambaran kasih seorang sahabat, bukan kasih antara tuan dan hamba. Yesus memberi gambaran tentang kasih sahabat itu lebih mendalam dari kasih tuan dan hamba. Tampaknya saudara, Yesus memberikan gambaran bahwa kasih itu akan bisa dinyatakan ketika kita melihat posisi sesama kita setara dalam kasih persahabatan ketimbang kasih yang berbentuk hierarkis. Nah saudara, memahami spirit kasih ini, ada sebuah kisah tentang seorang pelancong yang berjalan-jalan ke Afrika dan ia membeli beberapa permen untuk dibagikan kepada anak-anak Afrika yang ia sedang temui sedang bermain. Dan pelancong ini memanggil anak-anak dan mengatakan ia sudah membeli banyak permen untuk dibagikan kepada anak-anak. Namun supaya seru, ia mengatakan bahwa anak-anak tersebut perlu berlari dan siapa yang dahulu sampai boleh mengambil lebih dahulu sebanyak yang ia mau.
Nah, setelah anak-anak itu mengerti peraturannya, maka pelancong itu memberi aba-aba untuk anak-anak berlari. Tapi betapa terkejutnya ia, karena anak-anak itu bukan berlomba tetapi berpegangan tangan dan sampai ke kotak yang penuh hadiah itu bersama-sama. Lalu mereka mulai membagi-bagi permen itu sama rata. Nah, saudara, pelancong itu bingung dan bertanya kenapa mereka melakukan itu. Salah satu anak menjawab, Ubuntu. Bagaimana mungkin ada di antara kita yang bahagia jika yang lain bersedih? Saudara, Ubuntu adalah pandangan hidup Afrika. Budaya Ubuntu di antara suku Afrika bagian selatan ini menarik. Sebab di dalam konteks Ubuntu ini kita menghargai sesama kita itu sebagai yang ada, yang hadir. Maka itu ada sapaan yang menarik di sana. Ketika seorang berpapasan, mereka akan mengucapkan halo yang dalam bahasa aslinya saubona, dan itu artinya saya melihat kamu. Jadi jika ada anggota suku disapa saubona, dia akan menjawab sikona, yang artinya saya ada di sini. Bertukar sapa ini jadi sangat penting buat mereka, sebab di situ ada makna bahwa sampai Anda melihat saya ini tidak ada, non-eksis. Seolah-olah saudara di situ mau dikatakan kalau Anda melihat dan menyapa saya, maka Anda membawa saya ke dalam eksistensi, keberadaan. Nah, saudara, sambil mengagumi prinsip Ubuntu ini, kita mengingat Tuhan Yesus yang berkata dalam Yohanes 10 ayat 14, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan 4 kali kata pengulangan mengenal ini mestinya menunjukkan, saudara, betapa pentingnya kesadaran akan orang lain, dan kita mesti mengenalnya. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, saudara, untuk bisa menyatakan kasih kepada sesama kita, menyatakan bahwa keberadaan sesama kita penting dalam hidup kita. Dan dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia juga, mari saudara, kita mengingat Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu. Apalagi satu di dalam kasih dan cinta Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.